Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah gerakkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, sehingga di hari yang mulia dan berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni ibadah salat Jumat. Di mana pada saat yang sama, di menit dan detik ini, berapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang tidak menerima nikmat sebagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tak tergerak hatinya dan tak ringan langkahnya untuk memenuhi panggilan Allah. Di mana saat ini mungkin mereka masih berada di jalan-jalan raya di dalam kendaraan mereka. Mereka masih ada di tempat-tempat duduk di ruang kerja mereka dengan kesibukan-kesibukan dunia. Mereka masih banyak yang berada di tempat-tempat perniagaan, dan bahkan mereka ada di rumah-rumah makan sedang menyantap hidangan makan siang mereka. Padahal dengan tegas Allah telah mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah penuhi panggilan Allah tersebut. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah segala urusan duniawi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Nanti jika kamu telah selesai melaksanakan ibadah sholat, fantasiru fil ard, silahkan kalian bertebaran kembali di muka bumi Allah. Carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu termasuk orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Salawat teriring salam semoga pula senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Jika kita melihat dalam kehidupan manusia, banyak manusia yang berlomba-lomba untuk meraih keuntungan dunia tanpa dia mau memperhatikan apakah yang ditempuhnya itu dengan cara-cara yang benar atau salah, dengan cara-cara yang halal atau haram. Berapa banyak kita melihat manusia berlomba-lomba meraih dan mengumpulkan harta kekayaan, tapi dia tidak memperdulikan apakah yang dilakukannya itu dengan cara yang halal atau haram. Yang penting dia mendapatkannya. Banyak juga kita melihat orang-orang yang dalam kehidupan ini mereka berambisi untuk meraih pangkat dan jabatan yang setinggi-tingginya, dengan tidak mau memperdulikan apakah cara yang ditempuhnya itu benar atau salah. Dia tidak peduli walaupun harus menginjak yang bawah dan menjilat yang atas, walaupun dia harus menyogok sana dan menyogok sini. Yang penting ambisi untuk mendapatkan pangkat dan jabatannya dia dapat raih. Dan berapa banyak pula kita melihat manusia yang berambisi untuk meraih popularitas dan ketenaran diri, tapi dia tidak memperdulikan apakah cara-cara yang ditempuhnya itu benar atau salah. Dia tidak pernah mau peduli, walaupun cara yang harus dilakukannya harus memfitnah saudaranya, harus memfitnah sahabatnya yang dianggap menghalang-halangi cita-cita dan tujuannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka memperoleh apa yang menjadi ambisinya, setelah mereka memperoleh apa yang menjadi keinginannya, ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki. Ternyata kebahagiaan setelah dia mendapatkan apa yang diperolehnya hanyalah sekedar kebahagiaan yang relatif singkat. Karena ternyata dia hidup selalu dalam keadaan dikejar-kejar kesalahan, selalu dikejar-kejar perasaan was-was, dan bahkan berlumuran dosa dan kesalahan. Itulah kehidupan dunia yang Allah telah ingatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahmun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini tak ubahnya sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memikirkannya? Sehingga ketika kita melihat permainan dalam kehidupan manusia, mereka yang berlomba-lomba untuk meraih pangkat dan jabatan yang setinggi-tinggi dengan menghalalkan berbagai cara. Mereka yang berusaha mendapatkan harta dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya dengan tidak memperdulikan halal dan haramnya. Mereka yang berusaha untuk meraih popularitas dan ketenaran diri walaupun dia harus memfitnah saudaranya. Pada hakikatnya mereka hanya sekedar mencari dan mengejar kenikmatan dunia yang relatif hanya bersifat sementara, namun dia mengabaikan kehidupan akhirat
yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Padahal Allah telah gariskan dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya hendaknya engkau segera meraih apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan hidupmu di alam akhirat nanti. Tapi jangan kau lupakan pula bagianmu kehidupan di alam dunia ini. Berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia. Dan jangan kamu berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini dengan tegas mengisyaratkan bahwa hendaknya menjadikan segala aktivitas kehidupan kita di alam dunia ini dengan tujuan utama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata meraih dunia. Sebab ketika seseorang dalam aktivitas kehidupannya di alam dunia, apapun usaha yang dilakukan, apapun pekerjaan yang diperbuat, ketika dia niatnya untuk meraih dunia, untuk meraih akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat, dunia pun akan juga ikut. Secara filosofinya, seorang petani yang menanam padi pastilah juga akan tumbuh rumput. Tapi seorang petani yang menanam rumput jangan berharap banyak, akan juga tumbuh padi. Artinya jika kita berusaha dan bekerja semata berniat mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dunia pun akan ikut. Tapi kalau kita bekerja semata mengejar ambisi urusan dunia, jangan berharap banyak, akhirat juga akan kita dapatkan. Ada sebuah kisah inspiratif. Setetes madu jatuh di lantai. Datanglah seekor semut, kemudian semut itu menjilat madu itu dengan rasa yang begitu manis. Setelah semut itu meninggalkan beberapa langkah tetesan madu itu, maka dia pun berkeinginan untuk kembali menikmati manisnya madu tersebut. Maka semut itu pun kembali ke tetesan madu itu, seraya kemudian menikmati dan memakan madu itu. Setelah semut itu memakan untuk yang kedua kalinya, dia pun berpikir, kalau madu ini aku tinggalkan, pasti dia akan habis dimakan yang lain. Maka lebih baik ketika kesempatan ini ada, aku makan madu ini sebanyak-banyaknya. Maka semut itu pun bahkan menceburkan diri di tetesan madu itu untuk menikmati madu sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semut itu bergelimang dalam kubangan tetesan madu dan tidak mampu keluar, sehingga mati dalam kubangan madu yang menjadi makanan yang sangat menggiurkan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan kita, ketika seseorang berambisi untuk terus meraih kehidupan dunia tapi melupakan akhiratnya, maka niscaya mereka akan celaka karena hanya menikmati kehidupan yang hanya relatif sementara dan mengabaikan kehidupan di alam akhirat yang abadi untuk selama-lamanya. Seseorang yang mengejar harta sebanyak-banyaknya membuat dia menjadi lupa kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berambisi mengejar pangkat dan jabatannya, maka ketika dia telah mendapatkan pangkat dan jabatannya, dia akan berlaku zalim dan sewenang-wenang kepada bawahan dan masyarakatnya. Dan bahkan ketika seseorang yang berambisi urusan dunia untuk mencari popularitas diri,
maka akan mengakibatkan hidupnya tidak merasakan kenikmatan dalam kepopularitas dan ketenarannya itu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Ya Rasul, berikanlah aku nasihat. Yang dengan nasihat yang kau berikan kepadaku ya Rasul, aku akan kelak mendapatkan sukses dalam kehidupanku di alam dunia ini, tapi juga aku akan berhasil sukses hidup di alam akhirat nanti." Maka Rasul pun memberikan nasihat, 3 buah nasihat kepada sahabat beliau yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Wahai Abu Sa'id, tanamkan rasa takutmu di mana saja kamu berada. Kemudian yang kedua, iringi perbuatan salahmu dengan kebaikan. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia di mana saja kamu berada, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Oleh karena itu, marilah dalam hidup dan kehidupan kita, apapun aktivitas profesi dan pekerjaan kita, kita lakukan dengan cara yang ikhlas, semata-mata bukan mengejar dunia, tapi semata-mata meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusahalah kita untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama kita. Dan janganlah sekali-kali kita berbuat kerusakan di muka bumi Allah ini, yang dengan demikian kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik di alam dunia maupun di alam akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisama bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardahuma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ala baqiyatis sahabati ajma'in, wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha al-'azima yazkurkum was'alhu min fadlihi wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Waalaikumsalam.